Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya akan sharing-sharing lagi kepada Anda. Ini akan sharing suatu kisah yang di dalam kisah ini adalah berkaitan dengan doa seorang ibu, yang mana seorang tua itu, seorang ibu itu mendoakan baik kepada anaknya. Misalkan orang tua mendoakan baik kepada anaknya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kedua orang tua, lebih-lebih seorang ibu mendoakan jelek kepada semua anaknya, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah perhatikan bagi para orang tua, jangan sampai mencoba untuk mendoakan jelek kepada semua putranya. Dan begitu juga sebaliknya, anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Hormatilah orang tuamu. Tidak boleh melawan kepada orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, apalagi memukul orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, insya Allah Anda akan bahagia di dunia, bahkan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi menjelaskan, wa an Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Hurairah itu mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa syalasatun, tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika di dalam gendongan seorang ibu, kecuali ada tiga bayi ketika digendong seorang ibu itu bisa berbicara. Siapa mereka? Yang pertama Isa bin Maryam. Yang pertama yaitu Nabi Isa, putra dari Siti Maryam. Yang kedua yang bisa berbicara ketika di dalam gendongan bayi yang menyaksikan Juret, itu bisa berbicara. Wa kana Jurayjun rajulan aliman. Siapa itu Juret? Juret itu adalah seorang lelaki yang rajin beribadah, yang alim. Jadi Juret itu orang yang alim, yang rajin beribadah, rajin berpuasa sunnah, rajin bersedekah, dan rajin sholat sunnah. Semuanya dikerjakan oleh orang yang bernama Juret ini. Fattawada sauma'atan fakana fiha, beliau membangun tempat ibadah sehingga ia selalu beribadah di tempat tersebut. Dia membangun semacam surau, semacam langgar, musola, dan dia selalu sholat di situ. Suatu saat fa'atathu ummu wa huwa yusolli, suatu saat di waktu Juret lagi melaksanakan sholat sunnah, ibu dari si Juret itu datang dan memanggilnya, ya Jureju, wahai Juret. Nah, waktu itu Juretnya lagi melaksanakan sholat sunnah, dan ibunya ini mungkin tidak tahu bahwa si Juret itu lagi sholat. Kemudian
ketika karena si Juret lagi sholat, di dalam hatinya ia bertanya, di dalam hatinya itu, ya Rabbih ummi wa sholati, wahai Tuhanku, ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, menjawab ibu apa menyelesaikan sholat? Di dalam hatinya berkata seperti itu si Juret. Namun pada akhirnya fa'aqbalah ala sholatihi, namun pada akhirnya si Juret itu tetap memilih meneruskan sholat sunnah tersebut. Fansarafat, karena si ibu merasa kecewa karena tidak dijawab oleh si Juret, sehingga si ibu itu pergi dari sisi si Juret. Kemudian fa'atadhu ummuhu wa huwa yusolli, keesokan harinya, hari yang kedua, artinya si ibu tersebut mendatangi Juret lagi, yang mana si Juret itu lagi-lagi menjalankan sholat sunnah. Hal yang seperti itu terjadi kepada Juret sehingga 3 hari. Hari yang ketiga ibunya itu datang lagi kepada Juret, yang mana dan juga memanggilnya, akan tetapi Juret itu melaksanakan sholatnya. Di hari yang ketiga, karena si ibu sudah jengkel kepada Juret, si ibu ini sudah jengkel kepada orang yang bernama Juret, orang yang alim tersebut, sehingga si ibu tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa seperti ini, Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil munisat. Allahumma, wahai Allah, wahai Tuhanku, kata si ibu, la tumit, mudah-mudahan engkau tidak mematikan kepada si Juret, hatta yandurah ila wujuhil musimat, hingga ia melihat kepada fitnah-fitnah seorang pelacur. Jadi di dalam doanya si ibu itu mendoakan si Juret, mohon kepada Allah si Juret tersebut supaya tidak dimatikan, sehingga ia digoda, difitnah oleh seorang pelacur, kata si ibu ini. Jadi intinya berhati-hatilah bagi para orang tua ini, jangan sampai mendoakan jelek kepada anaknya, karena hal tersebut akan sungguh-sungguh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu dari si Juret itu mendoakan jelek kepada putranya, fatadzakaroh banu Israilah Juraijan wa ibadatahu, sehingga kabar tersebut didengar oleh kaum Israel, sehingga kaum Bani Israel itu selalu memperbincangkan tentang kerajinan Juret di dalam ibadah, sehingga didengar oleh orang-orang lain. Fakanat imra'atun baghiyun yutamassalu bi husniha, sehingga karena mendengar dari perbincangan orang Bani Israel, sehingga ada seorang pelacur yang cantik, manis, mempesona, semuk, montok, itu didatangkan atau didatangkan ke Banu Israel. Faqalat, sehingga si pelacur tersebut sudah sampai di sisi kaum Bani Israel, maka si pelacur itu berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Pelacur itu berkata, jika kalian itu kaum Bani Israel mengkehendaki popularitas si Juret itu hancur dan tercoreng di mata masyarakat, la'aftinannahu lakum, maka aku dapat membantu Anda dan aku akan memfitnahnya, dan aku akan dapat memfitnahnya demi
kalian semua. Kata, tenang saja, kata pelacur tersebut, biar saya yang akan memfitnah. Setelah itu fata'arradat lahu, maka setelah pelacur itu sudah di sisi Juret, kemudian setelah pelacur ada di sisi Juret itu dengan memamerkan tubuhnya yang cantik dan mempesona, falam yaltafit ilaiha, namun si Juret tersebut karena dia orang yang alim, rajin beribadah, sedikit pun ia tidak menoleh dan tidak menghiraukan pada rayuan pelacur tersebut. Walaupun dia dirayu, maka si Juret itu tidak menghiraukan. Kemudian setelah rayuan pelacur itu tidak mendapat respon dari si Juret, atau tidak mendapat respon dari si Juret, dan bahkan ia tidak tergoda sedikit pun atau tidak tertarik sedikit pun kepada pelacur tersebut, sehingga pelacur tersebut merasa kecewa. Kemudian fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila saum ma'atihi, kemudian pelacur itu mendatangi seorang pengembala ternak, yang mana pengembala tersebut sering berteduh di tempat peribadahan Juret. Jadi si pelacur itu pergi ke sana. Setelah sampai di sisi seorang pengembala ternak itu, fa'am kanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha, ternyata pelacur tersebut bisa menaklukkan hati dari pengembala tersebut, sehingga di situ terjadi persinahan dengan seorang pelacur dan pengembala ternak. Setelah melakukan persinahan, fahamalat, kemudian si pelacur tersebut hamil. Falamma waladat, maka setelah ia melahirkan putranya, sudah dilahirkan, qalat huwa min Juraijin, maka ia menyebarkan kepada orang-orang bahwa anak ini hasil persinahannya dengan si Juret, katanya, dibilangkan kepada penduduk-penduduk Banu Israel. Sehingga kaum Bani Israel setelah mendengar kabar tersebut, fa'atauhu, kemudian para masyarakat menjadi marah sehingga mereka mendatangi si Juret. Setelah sampai ke sana, fastanzalu wahadamu sauma'atahu, dan mereka setelah sampai ke kediaman si Juret, mereka itu menghancurkan tempat peribadahannya, waja'alu yadribunahu, dan mereka bahkan menghakimi si Juret sehingga memukuli orang yang bernama Juret. Karena si Juret dipukul oleh para kaum Bani Israel, faqala ma sa'nukum, mengapa kalian melakukan hal yang seperti ini? Apa salah saya? Kata si Juret. Qalu, kemudian kaum Bani Israel itu menjawab dari pertanyaan Juret, zainaita bihadihil baghi, mereka menjawab, karena engkau sudah melakukan persinahan dengan perempuan pelacur ini, fawaladat minka, sehingga pelacur tersebut mempunyai anak dari anda Juret, katanya kaum Bani Israel. Qala, kemudian si Juret itu berkata, aina sabiyu, sekarang mana bayinya, saya ingin tahu, kata si Juret. Faja'u bihi, kemudian bayi tersebut, mereka kaum Bani Israel itu membawa si bayi, dibawa ke hadapan si Juret. Faqala da'uni hatta usalliya, setelah bayi itu sampai di sebelah Juret, da'uni hatta usalliya, maka Juret itu berkata kepada orang-orang itu,
sudahlah kalian tinggalkan saja saya dulu sampai saya selesai sholat. Baru kalau saya selesai sholat, baru kalian itu datang lagi kemari, kata si Juret. Falamman sarafah atau sabiyah, maka setelah Juret itu selesai melaksanakan sholat sunnah, maka si Juret tersebut menghampiri si bayi dari pelacur itu. Fata'ana batnahu, kemudian si Juret menyentuh perut dari bayi tersebut, Faqalah, maka si Juret itu bertanya kepada si bayi, ya wulamu, man abuka? Hai bayi, siapa nama bapakmu itu? Kata si Juret kepada bayi yang didatangkan. Qala fulanun ar-ra'i, maka dengan izin Allah si bayi itu menjawab, bapak saya adalah orang yang bernama si Fulan yang pekerjaannya mengembala hewan ternak. Bapak saya itu adalah seorang pengembala yang bernama Fulan yang mengembalakan hewan ternak, katanya seperti itu. Maka setelah kesaksian tersebut sudah jelas dan didengar oleh kaum Bani Israel dan didengar para pendatang-pendatang bahwa pelakunya bukan si Juret, fa'aqbalu ala Juraihin, maka mereka itu berbondong-bondong menghadap Juret. Yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi, mereka itu mencium Juret dan ia mohon maaf kepada Juret dan pada mengharap berkah dari si Juret. Semua orang yang tadinya itu menyangka Juret berzina, maka ia mencium kepada Juret, minta maaf kepada Juret dan mohon berkah kepada si Juret. Faqalu, maka mereka itu berkata kepada Juret, nabni lakah sauma'atakah min dhahabin. Mereka berkata, tenang si Juret, saya akan membangun lagi tempat peribadahan Anda, dan bahkan saya membuat tempat peribadahan Anda itu dari emas. Bagaimana si Juret, kata kaum Bani Israel. Qala, maka kemudian si Juret itu berkata, lah, jangan langgar saya itu tidak usah terbuat dari emas. A'iduha min tinin, bangun saja, kembalikan saja tempat ibadahku itu seperti semula yang terbuat dari tanah liat. Tidak usah, langgar saya itu tidak usah terbuat dari emas, tapi kembalikan saja seperti semula yang terbuat dari tanah. Seperti itu. Karena apa? Karena si Juret ini adalah kekasih Allah yang rajin beribadah. Apa hikmah dari kisah sebesar ini? Apa hikmah dari kisah ini? Sebesar apapun kebencian orang tua kepada anak, maka orang tua itu tidak boleh sekali-kali mendoakan jelek kepada putra-putranya. Karena murka Allah itu tergantung murka orang tua, dan ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Maka jangan sampai para orang tua itu mendoakan jelek kepada anaknya, akan tetapi setiap waktu doakan yang baik buat anaknya supaya menjadi anak yang soleh, yang selamat mulai dari dunia sampai ke akhirat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, share, komen, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga kalian itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rizkinya. Selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.